Kisah ini tentang Presiden AS ke-44, Barack Obama. Ayahnya adalah seorang pria kulit hitam dari Kenya dan ibunya berkulit putih. Pada tahun 1989, Obama adalah seorang mahasiswa hukum dari Universitas Harvard yang memulai pekerjaan di sebuah firma hukum di Chicago. Sementara itu, di tempat lain ada Michelle Robinson, perempuan yang pernah bekerja di firma hukum yang sama dan ditugaskan untuk mengawasi Obama. Suatu hari, Obama mengendarai mobilnya untuk menjemput Michelle karena ini adalah hari pertama mereka bekerja bersama. Michelle masuk ke mobil Obama yang berbau rokok di mana-mana. Terdapat lubang di lantai mobil sehingga Michelle bisa melihat aspal dari dalam mobil. Sebenarnya pekerjaan mereka akan dimulai pada jam 4 sore. Namun Obama memutuskan untuk mengundang Michelle bertemu di pagi hari. Ia ingin mengenal lebih dekat senior-seniornya sebelum mereka bekerja sama. Mengetahui pertemuan tersebut akan diadakan pada sore hari, Michelle pun marah dan mengatakan bahwa Obama tidak seharusnya melakukan hal tersebut. Dia menolak jika Obama mengira dia ingin berkencan dengannya. Dia berpendapat bahwa tidak pantas bagi seorang pengawas untuk mengencani orang yang diawasinya. Saat itu, cukup sulit bagi perempuan untuk bekerja di firma hukum besar karena masih ada isu kesetaraan dan sebagian besar pekerjanya adalah laki-laki. Jadi dia harus bekerja lebih keras dan menghindari masalah apapun untuk mendapatkan rasa hormat. Ditambah lagi dia hitam, yang berarti satu kesalahan kecil dapat membuat pencapaiannya kembali ke titik nol. Obama memahami dan tidak akan menganggapnya sebagai tanggal sampai Michelle berpikir demikian. Setelah itu, Obama mengundang Michelle ke galeri seni di Chicago yang memamerkan karya seniman ternama. Ternyata pengetahuan Obama terhadap sebuah karya seni sangat luas sehingga ia bisa bercerita banyak hal kepada Michelle. Pandangan Obama tentang sejarah orang kulit hitam yang tergambar dalam lukisan membuat Michelle takjub dalam diam. Begitu pula dengan Michelle yang ternyata memiliki ketertarikan terhadap karya seni. Tanpa mereka sadari, mereka berdua memiliki kesamaan. Dari berbincang tentang karya seni, mereka mulai berbincang tentang keluarga masing-masing. Setelah itu, mereka makan siang di taman. Namun pai yang diberikan Obama tidak dimakan oleh Michelle karena ia mengatakan bahwa ia lebih menyukai es krim coklat daripada pai. Obama kemudian bercerita tentang masa kecilnya saat berada di Indonesia. Ia menceritakan bahwa ia telah tinggal di Jakarta selama beberapa tahun bersama ibu dan ayah tirinya yang kebetulan bekerja di Indonesia. Sedangkan ayah kandungnya telah kembali ke Kenya. Ketika dia berumur 10 tahun, dia dikirim kembali ke Amerika karena ibunya ingin dia mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Saat itu, ibunya masih tinggal di Indonesia. Sama seperti Obama, sebagai orang tua berkulit hitam, orang tua Michelle memprioritaskan pendidikan anak-anak mereka di atas segalanya. Ayah Michelle pernah bekerja sebagai insinyur di Departemen Irigasi dan telah pensiun. Sejak itu, dia harus menggunakan kursi roda. Itu sebabnya Michelle tetap tinggal di rumah orang tuanya untuk membantu merawat ayahnya. Bagi Obama, orang tua Michelle beruntung memiliki anak seperti dia. Namun bagi Michelle, dia beruntung memiliki orang tua seperti mereka. Ayahnya benar-benar berbeda dengan ayah Obama. Satu-satunya kesamaan yang ia miliki dengan ayahnya adalah sama-sama masuk Harvard. Namun ayahnya keluar dan tidak pernah menyelesaikan kuliah. Obama mengatakan bahwa dia tidak mengenal ayahnya. Ayahnya meninggalkannya setelah dia lahir. Dia kemudian masuk Harvard dan keluar, kembali ke Kenya, dan bekerja dengan pemerintah. Namun dipecat dan menjadi pengangguran. Pada akhirnya, ia menjadi seorang pecandu alkohol dan meninggal dalam kecelakaan saat mengemudi dalam keadaan mabuk pada usia 46 tahun. Setelah berjalan dan berbincang, mereka kembali ke mobil untuk menuju ke lokasi pertemuan. Michelle mengatakan bahwa dia lelah menjadi dua orang yang berbeda. Rasanya seperti menjadi orang yang berbeda ketika dia meninggalkan rumah menuju tempat dia bekerja. Rasanya seperti meninggalkan planet hitam dan mendarat di planet putih. Memang benar situasi di tempat kerja tidak seperti saat ia masih kuliah. Namun tetap saja kesenjangan warna kulit terlihat jelas. Obama bertanya mengapa dia tetap melakukan pekerjaannya meskipun dia merasa frustrasi. Yang dia maksudkan adalah mengapa repot-repot mempermasalahkan sesuatu yang sudah jelas meskipun telah memilih untuk bekerja di sana sejak awal. Obama penasaran mengapa Michelle memilih tempat kerja yang dia tahu tidak akan nyaman baginya. Mendengar itu membuat Michelle tersinggung. Dia mengingatkan Obama bahwa bersenang-senang dan jalan-jalan bersama bukan berarti dia punya hak untuk menilai Obama sesuka hatinya, apalagi mempertanyakan pilihan hidupnya. Obama meminta maaf meskipun dia tidak bermaksud menyinggung perasaan Michelle. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah gereja di mana akan diadakan pertemuan dengan masyarakat setempat di sana. Obama, sebagai perwakilan dari firma hukumnya,
akan mendengarkan pengaduan tersebut di bawah pengawasan Michelle. Di sana, Michelle bertemu dengan teman Obama bernama Janice. Semua orang mengira Michelle adalah pacar Obama, namun Michelle segera mengklarifikasi bahwa dia dan Obama tidak menjalin hubungan. Sambil menunggu pertemuan dimulai, Janice berbincang tentang Obama dengan Michelle. Dia mengatakan semua yang telah dilakukan Obama dalam hidupnya. Dia kemudian menyebut putranya, Juan. Seperti anak-anak kulit hitam pada umumnya, Juan beranggapan bahwa tidak ada tempat bagi orang kulit hitam di luar sana. Namun Obama selalu meluangkan waktu untuk berbicara dengan Juan tentang kapal angkatan laut, hingga akhirnya Juan tertarik. Obama selalu mengatakan bahwa Juan bisa menjadi apa saja jika dia bekerja cukup keras. Janice kemudian menunjukkan kepada Michelle foto Juan yang mengenakan seragam angkatan laut. Karena itu, Michelle kagum pada Obama. Pertemuan tersebut membahas rencana pembangunan community center yang nantinya akan digunakan sebagai tempat penyelesaian permasalahan kehidupan mereka. Diskusi tersebut dipimpin oleh seorang bernama Tommy. Banyak dari mereka yang mengungkapkan kekecewaannya karena pemerintah kota selalu menolak usulan mereka seolah-olah tidak peduli dengan anak-anak mereka di sana yang semakin rentan terhadap bahaya narkoba dan preman. Diskusi menjadi panas karena belum ada kemajuan terkait pusat komunitas. Bahkan mereka mulai menyerah dan sudah menyerah untuk melanjutkan perjuangan lagi. Pada akhirnya, untuk membantu kelancaran pertemuan tersebut, Tommy meminta Obama untuk maju memberikan pidatonya. Obama menyampaikan pidato singkat yang berhasil menarik perhatian banyak orang. Ia merefleksikan kemenangan mereka 2 tahun lalu dalam isu air bersih. Ia mengatakan, perjuangan dengan Dewan Kota tidak akan mudah dan tidak akan menyelesaikan semua permasalahan. Kemenangan kecil itu bagaikan batu bata. Semakin banyak ditumpuk, semakin dekat kebangunan yang sudah jeti. Obama juga menyarankan strategi untuk memecahkan masalah tersebut. Ia ingin mengajak semua orang untuk optimis dan mengubah fokus tujuan dari kepentingan pribadi menjadi kepentingan bersama. Tidak ada keputusan bukan berarti keputusan sudah final atau akhir dari segalanya. Obama meminta mereka untuk melepaskan penilaian dan persepsi negatif antara mereka dan Dewan Kota. Mereka juga perlu memahami sisi Dewan. Obama percaya jika kepentingan mereka selaras dengan kepentingan Dewan, maka tidak akan ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Usai pertemuan dengan masyarakat setempat, keduanya melanjutkan menikmati sore hari. Michelle tak ragu memuji Obama yang ternyata pandai berbicara. Dengan bercanda, dia mengatakan bahwa Obama sengaja membawanya ke suatu tempat di mana dia dipuji untuk membuatnya terkesan. Michelle juga belajar dari Obama bahwa terkadang, setelah memenangkan suatu pertarungan, dia sering lupa tentang alasan mengapa dia berjuang. Dipuji oleh Michelle, Obama menggoda Michelle dengan mengatakan terima kasih sudah mau berkencan dengan saya. Michelle dengan malu-malu mengingatkannya bahwa itu bukan kencan. Tapi bukan Obama yang tidak menggodanya dan mengatakan bahwa Michelle hanya malu untuk mengatakan kebenaran. Obama mengatakan jika itu bukan kencan, maka dia tidak akan rela menghabiskan waktu bersamanya sepulang kerja. Hari itu menandai hari pertama mereka berkencan. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke bar untuk minum-minum dan berbincang santai, seperti kisah cinta mereka di masa lalu. Obama mengatakan bahwa dia telah mengalami banyak kisah cinta sebelumnya. Sangat berbeda dengan Michelle yang belum pernah menjalin hubungan apapun sebelumnya. Kali ini, Michelle bertanya lebih banyak kepada Obama seolah-olah dia ingin mengenalnya lebih jauh. Obama mengungkapkan keinginannya untuk terjun ke dunia politik dan niatnya untuk menjunjung tinggi hak-hak sipil seperti yang dilakukannya di masyarakat. Ia kemudian mengaku masih marah pada ayahnya. Untungnya, Michelle menasihati Obama untuk memaafkan kesalahan ayahnya. Dia mengatakan bahwa dia harus menyelesaikan apa yang ayahnya tidak bisa lakukan. Saat itulah Obama menyadari bahwa Michelle mempunyai nilai-nilai sebagai perempuan yang patut diperjuangkan. Setelah meninggalkan bar, mereka melanjutkan menonton film di bioskop. Itu adalah film yang menunjukkan diskriminasi terhadap komunitas kulit hitam. Michelle yang menunggu di luar menemui atasannya yang bernama Avery. Ternyata Avery sedang menonton film yang sama bersama istrinya. Michelle khawatir kencannya dengan Obama ketahuan sehingga ia buru-buru ingin pergi. Namun Avery menahannya dengan membahas ending film yang menurutnya sangat buruk. Hingga akhirnya Obama muncul. Avery langsung menyapanya. Michelle segera mengklarifikasi bahwa dia kebetulan sedang menonton bersama Obama setelah kembali dari pertemuan komunitas lokal. Suasana menjadi canggung saat itu. Avery kemudian melanjutkan pembahasan filmnya. Ia mengatakan bahwa tokoh berkulit hitam dalam film tersebut sengaja membuat keributan hingga menimbulkan kerusuhan. Namun Obama menjelaskan sudut pandang lain yang berhasil memuaskan Avery. Sebelum berpisah, Avery berpesan kepada Michelle untuk selalu memperlakukan Obama dengan baik. Setelah pertemuan itu,
Michelle kembali berpikir bahwa berkencan dengan Obama itu salah, dan pertemuan dengan Avery adalah buktinya. Michelle yakin Avery akan segera menyampaikan kabar tersebut kepada karyawan lainnya, dan hal ini akan membuatnya menjadi bahan pembicaraan di kantor. Hari itu seharusnya berakhir dengan indah. Namun di dalam mobil, Obama dan Michelle tidak mengucapkan sepatah kata pun. Untuk menghibur Michelle, Obama membelikan es krim coklat favorit Michelle. Ternyata Obama masih ingat detail kecil percakapan mereka siang tadi. Dan karena itu, mood Michelle jadi lebih baik. Michelle menganggap Obama berbeda dari pria lain. Mereka terus berkencan hingga menikah pada tahun ke-1992. Dan dia menemani Obama hingga sekarang. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menontonnya.